C4 dan CAM. Jadi seperti yang kita ketahui kan ada dua jenis ya. Ada LDR, light dependent reaction, sama light independent reaction. Nah, jadi pada tumbuhan C3 sama C4 ini jenis bentuk daunnya itu berbeda. Jadi pada C3 plant itu bentuk tuh ini lebih kayak kecil gitu ya, lebih kecil biasa. Tapi pada C4 plant itu ini lebih besar gitu loh ininya, ya nggak sih? Nah, lebih tebal, mesofilnya lebih tebal. Nah, oke, sekarang kita cari perbedaan dulu ya. Pada si 3 plant, mesofilnya itu seluruhnya ini mesofil. Pada C4 plant, mesofilnya itu yang ini, yang bulat-bulat ini, ini nih, yang ini ya. Yang ini doang nih, sampai sini doang batasnya, oke? Beda kan, kalau ini kan keseluruhannya. Jadi kalau bundle sheet ini cuman segini doang, kecil kan, nih, gak kelihatan coy. Oke, gue pakai warna kuning aja deh, nih, segini. Bundle sheetnya segini, tapi kalau pada C4 plant bundle sheetnya itu segini malah. Ini nih, yang warna hijau tua nih, ini nih. Nah, pada C3 segini. Oke. Setelah itu bedanya mereka berdua LDR ya, light dependent reaction, itu terjadi di mesofil. Pada C3 plant. Pada C4 plant itu terjadi juga di mesofil. Nah, jadi light dependent reaction kalau ditanya tuh yang C3 plant di mana light dependent reactionnya di mesofil. Berarti jawabnya di keseluruhan sini nih, semuanya nih. Light dependent reaction terjadi di sini. Pada C4 plant, light dependent reaction itu terjadi cuma di mesofil. Mana mesofilnya? Ini yang warna merah ini loh. Segini doang, tapi dalamnya enggak ya. Yang ini, bagian sini. Oke. Setelah itu habis LDR ada LIR, light independent reaction. Pada C3 plant itu terjadi juga di mesofil. Jadi tempatnya sama, mau LIR, LDR tetap di mesofil karena keseluruhannya. Pada C4 plant itu terjadi di bundle sheet. Gue nggak tahu nih gimana pronounce-nya, sheet gitu deh pokoknya. Ini dia warna kuning nih di sini doang, oke? Bundle sheet. Ini terjadi LIR, tapi kalau di sini terjadi LDR, oke? Oke, jadi pada C3 plant itu tempatnya sama aja, mau LDR LIR tempatnya sama. Kalau C4 plant ada angka 4 ya, 4 tempat. Jadi kayak mereka tuh punya beda tempat untuk LDR sama LIR. Terus kita masuk ke waktunya nih. Enggak deh, nggak usah aja, ntar aja, sama aja. Jadi sebenarnya ada lagi tuh satu lagi CAM, tapi gue nggak bahas di sini bentuk daunnya karena di buku kita cuma ada 2 doang. Nih harusnya ada CAM itu lebih beda lagi bentuk daunnya. Tapi pada CAM itu contohnya itu kayak tanaman-tanaman kaktus gitu loh. Jadi kayak duri gitu kan, kecil kan daunnya. Gunanya apa? Untuk decrease evaporation, atau nama lainnya adalah decrease photorespiration. Photorespiration untuk apa? Photorespiration itu kayak enggak deng, evaporation tuh kayak banyak gitu loh H2O-nya nanti yang hilang karena penguapan kan. Jadi bakal kekeringan. Jadi diminimalisir bentuk daunnya itu CAM gitu. Review deh yang tadi gue bilang, LIR sama LDR. Penting banget soalnya. LDR and LIR. Oke. Jadi kalau misalnya LDR itu dia tuh kayak LDR dulu ya guys. LDR itu pertama dia ngubah H2O menjadi O2. Oke. Selain itu dia juga menghasilkan ATP dan NADPH. Oke. Setelah itu ini di LDR nih prosesnya.
Setelah itu akan masuk proses LIR, light independent reaction. Tapi mereka juga menggunakan si ini nih, ATP sama NADPH, mereka juga pakai. Nah, mereka juga pakai untuk di LIR sebagai sumber energi, tapi di LIR ini dia gunain CO2 untuk mengubah menjadi glukos. Nah, gitu ya. Jadi kayak mereka tuh saling berhubungan gitu loh, seakan-akan LDR ini kayak mempersiapkan si LIR untuk bekerja. Oke. Nah, glukos, tapi sebenarnya dihasilkan itu bukan serta-merta glukos gitu. Lebih sederhana lagi sebenarnya. Nih, pokoknya kalian harus ingat nih. Penting banget. Terus punya Miss mana ya PPT-nya? Nih G3P ya guys, G3P. G3P itu nama lain dari glukos. G3P, glycerol 3 phosphate. Jadi kan nggak perlu tahu nama panjangnya, ingat aja G3P. Itu sama kayak glukos, tapi dia sederhana gitu. Nah, kadang di soal-soal itu nggak dibilang ya. Kan harusnya CO2 jadi glukos, kan kita taunya gitu. Tapi kadang-kadang di soal itu dibilangnya CO2 menjadi G3P. Ini bisa kita ganti dengan G3P. Oke? Jadi H2O berubah menjadi O2 dengan proses fotolisis. Setelah itu dia menghasilkan juga ATP dan NADPH yang akan dibawa masuk ke LIR. Nih LIR ya. Masuk ke LIR dengan menggunakan reaktornya CO2 berubah menjadi G3P. Oke. CO2 ya. CO2 masuk ditangkap sama RUBP. Terus terjadi proses carbon fixation, pengikatan karbon, karena ini berduanya berikatan. Setelah itu dia juga menghasilkan ADP. Setelah itu ada namanya reduction, sehingga dihasilkan G3P atau glukos. Setelah itu terjadi regeneration. Regeneration apa? Regeneration si RUBP. Tadi kan kita udah pakai tuh RUBP-nya. Sekarang kita akan membentuk RUBP. Gimana caranya? Jadi kan pertama kita pakai nih RUBP kan. Kita juga nambahin CO2. Ya enggak? Terus mereka berikatan bakal ke sini. Jadi ini kan baru satu siklus. Nah, untuk siklus selanjutnya kita juga masih menggunakan RUBP. Sehingga kita perlu mendaur ulang lagi RUBP-nya. Gimana caranya? Tadi itu kan udah banyak tuh terus di sini ada G3P dihasilin. G3P itu berapa karbon? Tadi 3C ya. 3C 3 karbon. Oke. Sehingga di sini nanti bakal tinggal 3 apa deh? Ada 5 buah yang 3 karbon ya. Ada 5 buah yang 3 karbon. Nanti dia akan membentuk RUBP itu 3 molekul. 3 molekul RUBP, oke? Jadi proses pembentukannya ini ada 5 buah yang ada 3 karbonnya akan diubah menjadi 3 molekul RUBP. Itu aja guys. Good luck.